Nah, sebelum kita mengangkat pujian, saat ini mari kita rendahkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah berkumpul di rumah-Mu. Kami datang dari segala tempat kami masing-masing untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Berarti kami Tuhan, setiap pujian kami, mazmur doa kami menyenangkan hati-Mu, dan ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di pemandangan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang masih di perjalanan di rumah, kiranya Engkau tibakan mereka dengan selamat untuk bersama-sama umat-Mu beribadah kami di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan angkat pujian dan kami akan mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Baik. Tadi kami sudah sempat ada yang berdiri, kita berdiri saja supaya agak relax sedikit. Oke, kita ke pujian jalan hidup orang benar.
Kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kemanakah kami mencari. Kemanakah
dalam kebutuhan kami memerlukan Tuhan untuk menjamah dan menguatkan kami Tuhan. Terpuji dan namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita tetap akan bersuka cita. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita persiapkan kita sambut firman Tuhan. Biar firman Tuhan menyirami hati kita. Kita angkat pujian, ku cari wajah-Mu.
Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa kami pencipta hari langit dan bumi. Dimuliakan, dikuduskan, dan diagungkanlah Engkau ya Bapa, yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Datanglah Bapa kerajaan-Mu. Lautlah kami umat-Mu yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Datang dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus curahkan Roh-Mu bagi kami semuanya, supaya kami dilahirkan kembali dari Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami Tuhan pulang sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi kuasa kerajaan surga. Lepaskan kami dari yang jahat, segala pengetahuan iblis, segala tipu daya, segala hikmat iblis Tuhan patahkan dalam nama Yesus HaMashiach. Tuhan, bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh. Gembalakanlah jemaat ini Tuhan, supaya alam maut tidak menguasainya. Iblis tidak bisa menyesatkan kami dengan cara apapun. Di dalam nama Yesus dalam hikmat dan kasih Allah memberkati seluruh kehidupan baik pikiran kami, intelektual kami Tuhan, baik hati dan jiwa kami Tuhan. Bahkan roh kami dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup. Firman itulah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah yang hidup, roh Allah yang kudus. Itulah yang menghidupkan kami, yang mengajar kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan iblis tidak bisa mencurinya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Semuanya shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi iblis firman Allah ini sangat berharga, saudara. Ya, makanya kalau datang pencuri, pencuri akan mencari barang yang berharga. Iblis itu pencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, saudara, apa yang berharga bagi kita enggak berharga bagi iblis. Tapi apa yang tidak berharga bagi manusia itu berharga bagi iblis. Apa itu? Firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan itulah yang mau dicuri iblis, karena dia mengetahui ternyata orang Kristen itu tidak pernah menghargai firman. Artinya tidak menghargai, tidak mempercayai apa? Kita ternyata tidak menyimpan. Saudara punya HP pasti saudara simpan, karena berharga bagi saudara. Ya, saudara punya duit, saudara simpan, saudara belikan dompet lagi, saudara belikan berangkas, karena itu berharga. Jadi untuk menentukan firman Allah itu berharga atau tidak, dia tersimpan atau bukan. Makanya dikatakan ada firman yang jatuh di pinggir jalan, tidak tersimpan, terbengkalai, tercecer, ya, sehingga datanglah burung memakan benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Sehingga itulah arti firman Allah yang dimakan oleh iblis. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa tantangan terberat kita sebagai orang Kristen? Oh, tantangan berat bagi saya, Pak. Kalau udah dibilang ke gereja hari Minggu berat sekali. Nah, saudara, mungkin apa tantangan terberat saudara? Oh, baca Alkitab. Tantangan terberat saya adalah baca Alkitab. Sampai sekarang saya tidak pernah bisa baca Alkitab. Apa tantangan terberat kita? Oh, aku kalau ke gereja paling berat mulut ini nyanyi. Ya, saya kalau nyanyi saya perhatikan, apa sih susahnya kita nyanyi? Lalu anak-anakku yang remaja, ya, sekarang kita malas. Itu makanya nanti Tuhan, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, akan kusangkal dia di depan Bapakku.
Nanti tiba kita doa teriak-teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan bikin aku lulus, Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan sembuhkan penyakit. Nanti kita yang ngomong Tuhan gak dengar. Karena apa? Karena kita malas memuji Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah tantangan terberat kita memuji Tuhan? Apakah tantangan terberat kita hanya berdoa? Sebenarnya itu tidak tantangan. Saudara tahu, tantangan terberat kita adalah menghadapi tipu daya iblis. Karena orang tidak pernah sadar kalau dia sudah ditipu. Dia tidak pernah sadar kalau dia sudah tertipu. Nah ini kita perlu kepekaan. Karena iblis itu ingin dianggap sebagai Tuhan, ingin dianggap sebagai kebenaran. Makanya tantangan terberat kita adalah menghadapi pekerjaan iblis, yaitu tipu daya. Nah, jadi saudara, kita baca dulu Kejadian pasal 2. Nah, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Saya baca ayat 15. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan baca 16, 17 kita baca sama-sama. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 2-3. Tujuh 2-3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya pastilah. Nah, firman ini penting, saudara. Allah mengambil manusia dan Allah meletakkannya, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Lalu Allah memberi perintah. Apa perintah? Pohon semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau. Ketika Allah memberikan firman Allah ini kepada Adam dan Hawa, saudara harus tahu, iblis juga mendengar. Nah, ini sama-sama mendengar. Iblis juga mendengar, Adam dan Hawa juga mendengar. Adam dan Hawa tahu firman Allah, iblis juga tahu. Supaya bagaimana manusia itu gagal menikmati firman yang berkata semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Nah, kita lihat saudara ayat pasal yang ketiga. Masuk kita pasal yang ketiga. Nah, saya baca ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Ingat apa katanya? Tentulah Allah berfirman apa? Semua pohon dalam taman ini jangan berbuah.
Tadi Tuhan bilang, semua boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah jangan. Saudara, ini sama-sama dengar. Kemudian iblis yang menyerupai ular datang menghampiri perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Oh, pintar. Dia bisa jawab. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Saudara, disinilah pamungkasnya iblis. Ayat 4. Ayo, ayat 4, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi begini saudara, ya, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Nah, kalau saya berikan gambar seperti ini, nampak ya? Nah, hanya satu pohon yang di tengah tidak boleh kamu makan. Yang hitam itu saya anggap pohon, tetapi yang putih di sekelilingnya boleh kamu makan. Lihatlah saudara, ya. Nah, lihat apa yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Nah, lihat, kita fokus, begitu yang fokus kepada yang satu. Kita tidak pernah fokus kepada yang banyak. Makanya Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa kita selalu fokus kepada yang melanggar firman? Kenapa kita selalu tertuju kepada yang melanggar firman? Kenapa mata kita tidak pernah terbuka dengan besarnya, dengan limpahnya, dengan luasnya kasih Tuhan? Nah, jangan-jangan iblis sudah memasukkan pikirannya. Contoh saudara, satu kesalahan teman kita, satu perbuatan jahat teman kita yang sudah seperti akrab dengan kita, bisa rusak. Iya kan? Dan kita lupa 10 kebaikannya. Kita lupa. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu ciri-ciri saudara. Satu kesalahan orang, kita langsung hakim, kita langsung putus hubungan, langsung lupa semua kebaikannya, jasa-jasanya lupa, kebaikannya lupa. Nah, itu tanda dari benih kuasa iblis. Jadi saudara jangan bilang itu normal. Yang normal itu saudara melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Amin. Yang baik ya, itu baru normal, yang belum baik banget. Yang baik itu kalau kita melihat, oh banyak sekali yang putih, lebih besar lagi yang putih.
lebih luas lagi yang putih, lebih banyak lagi yang putih, hanya satu yang hitam. Nah, apakah setelah saudara terima Yesus, saudara percaya akan Yesus, sudahkah saudara melihat betapa besar kebaikan Allah dibanding dengan dosa, pelanggaran, larangan yang terlalu kecil, yang hanya Tuhan bilang hanya satu pohon yang di tengah jangan kamu makan. Jadi kalau kekristenan kita ini, tetapi itulah iblis, saudara. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Saudara lihat sekarang, ada nggak masuk pikirannya kamu tidak akan masuk neraka? Nanti kamu kan bisa bertobat. Tuhan kan penuh kasih. Asal percaya Yesus saja kamu selamat. Asal kamu menerima Yesus kamu selamat. Saudara, ini Adam dan Hawa percaya kepada Allah, diusir. Tidak benar. Kenapa banyak sekarang bujuk rayu? Oh, asal sudah percaya Yesus selamat, terus kita mau hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam tipu daya, kita menjatuhkan, kita sombong, kita angkuh, kita segala macam. Terus nanti dibilang, asal engkau mengaku Yesus, asal engkau percaya Yesus, engkau selamat. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Siapa bilang? Itu iblis yang bilang. Dan ternyata bagaimana? Begitu Adam dan Hawa memakan dan melanggar, dia dibuang. Dia terpisah dari Allah. Dia diusir oleh Allah. Makanya nanti banyak orang Kristen tertipu dengan bujuk rayu iblis, kamu tidak akan mati. Tuhan mengasihi, Tuhan panjang sabar, Tuhan maklum kekuranganmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, jadi tantangan kita bagi orang Kristen bukan makan minum. Iblis, nah, salah satu saudara, supaya kita tahu bagaimana kita kembali kepada satu kepercayaan kepada Allah. Semua pohon yang diberikan Tuhan boleh kamu makan, tapi yang satu jangan. Supaya di dalam hidup kita ada otoritas, ada ketaatan, ada satu pengakuan. Misalnya contoh saudara, Tuhan kasih saudara 10 juta. Apakah semua 10 juta itu untuk saudara? Tuhan kasih saudara berkat 100 juta. Apakah 100 juta itu buat saudara? Saya tanya saudara. Tuhan ciptakan Taman Eden. Tuhan ciptakan semua kebutuhan Adam dan Hawa. Tapi hanya satu yang dilarang. Yang lain boleh. Saudara, nah itu makanya dikatakan kamu menipu aku, kata Tuhan. Bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Dengan cara engkau tidak mengembalikan milik Tuhan. Ada 100 juta yang kukasih, ada 10 juta yang kukasih, ada saudara yang kau harta saudara. Tapi satu jangan kamu makan. Tapi yang 1/10 jangan kamu makan. Nah, tapi kita apa? Yang kita lihat yang 1/10 itu.
Iya kan? Yang kita fokus ke yang 10% yang dibilang Tuhan, ini milikku. Jangan kamu makan. Kamu kembalikan ke rumahku supaya ada persediaan yang akan memberkatimu. Akan kutunjukkan bahwa aku akan menghadik belalang pelahap. Akan kubuktikan aku akan menghadik perongrong. Kan begitu. Akan kubuktikan bahwa aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Betul kan? Kan begitu firman Allah. Amin. Nah, jadi saudara, apakah sebagai orang Kristen engkau memandang lebih besar karunia Allah daripada hanya satu yang dilarang Tuhan? Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, nasi yang di piring kita, nasi yang saudara sendok taruh di piring, tidak semuanya bisa saudara makan. Amin. Saudara pernah makan ikan nasi? Pernah. Semuanya saudara makan? Ya. Masih ada yang enggak saudara makan? Nah, coba saudara makan yang sisa itu. Kalau tidak, nyangkut duri-durinya di sini. Iya kan? Saudara pernah beli baju? Ada nggak baju yang saudara nggak pakai? Ini nggak pernah aku pakai baju ini. Ya. Nggak semua. Nasi yang di piring kita entah sisa kepalanya, entah tinggal tulangnya. Pernah saudara makan sop di Tesalonika dikasih sop babi, tulangnya segini. Saudara makan juga. Itu kan membunuh saudara atau saudara makan. Saudara rela. Terus saudara mau berdoa lagi, Tuhan lembutkan tulang ini biar bisa aku makan. Enggak semua. Ini prinsip Tuhan. Amin. Enggak semua. Semua di dalam pohon ini kau makan satu ya. Ini prinsip. Saya kasih ke piring, pasti ada yang tertinggal di piring itu. Itu tidak milikmu. Amin. Saudara paksa memakannya, engkau menghancurkan dirimu sendiri. Betul kan? Makanlah duri ikan masker. Kalau tidak percaya, ya. Nah, jadi anehnya kita masih menghargai. Kita masih menghargai itu. Oh sayang. Nah, saudara, justru ini yang dimakan oleh Adam. Bodoh gak dia? Tapi dia tidak tahu dia sudah ditipu iblis. Justru sampah ini yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Justru sampah ini yang mereka makan, saudara. Bayangkan. Ada banyak, kenapa tertutup matanya? Kenapa dia terbuka melihat sungguh besar anugerah Allah? Mereka tidak sadar mereka sudah ditipu. Dan yang mereka makan ternyata sampah. Iya kan? Yang dimakan Adam apa rupanya? Kutuk yang dimakannya. Sampah yang dimakannya. Dan ternyata Allah melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak masuk ke hati Adam. Ternyata firman Allah itu tidak tersimpan
di dalam hatinya. Saudara, dalam Kejadian pasal 3, nah, ayat 17, Kejadian 3:17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan apa? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah itu akan mencari rezekimu saya ulangi, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudara lihat, ini rencana Tuhan tidak. Rencana Tuhan semua kau boleh makan yang pohon di tengahnya. Amin. Tapi yang mereka makan ternyata yang dilarang Tuhan, yang bukan miliknya. Yang dimakannya kutuk. Maka kutuk ini menjalar, terkutuklah engkau, terkutuklah tanah, terkutuklah pekerjaanmu, susah payah. Siapa yang mempersulit dirinya? Siapa yang mempersulit diri kita? Karena yang kita makan yang dilarang Tuhan. Yang kita makan sampah. Yang kita makan yang dikutuk. Dan kita menganggap itu berharga padahal kita sudah terbuang. Nah, masalahnya apa? Firman kata Tuhan, "Hei Adam, karena kau tidak mendengar." Jadi arti tidak mendengar itu bukan tidak dengar seperti yang kita pikir. Karena kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Israel, mendengar itu sama dengan taat. Mendengar itu sama dengan kesetiaan. Jadi saudara, karena firman Allah itu tidak tersimpan ternyata di hatinya, sehingga dia tidak bisa melakukan firman. Kita tidak dapat kuasa, kita tidak mendapat power, kita tidak mendapat hikmat untuk melawan tipu daya iblis ketika firman tidak tersimpan di sini. Justru kita akan ikut iblis, kita pikir iblis itu pintar. Ya. Nah, apakah kita sudah memakan firman dengan benar? Sehingga mendengar firman itu sama dengan taat, sama dengan setia. Saudara, Adam dan Hawa dibilang Tuhan karena engkau tidak mendengar. Allah tidak menemukan firman Tuhan di dalam hatinya. Kenapa banyak orang Kristen mendengar habis itu lupa? Padahal firman Allah ini adalah satu berkat yang luar biasa. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bahkan ketika Yesus bertemu dengan iblis, ingat ini. Dan ini saya sampaikan buat saudara. Waktu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu laparlah Yesus. Ketika Yesus lapar, datanglah iblis. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau anak Allah? Buatlah batu ini menjadi roti." Apa kata Yesus kepada iblis? "Hai iblis, aku makan bukan hanya dari roti saja." Lihat pikiran Yesus kemana? "Tetapi aku hidup, aku makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saya mau tanya saudara, pakai hukum ini, mana yang lebih besar? Putih atau hitam? Putihnya, amin.
Mana yang lebih besar ketika Yesus mengatakan, aku makan dari firman Allah, aku tidak hanya makan dari roti saja. Di dalam benaknya Yesus, firman Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih hidup, jauh lebih berkuasa hanya dari sebuah sepiring nasi. Amin. Sehingga dia tidak bisa dicoba iblis. Karena dalam pandangan Yesus, aku hidup tidak hanya dari roti saja. Aku hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut. Saya suka kata ini karena menggunakan mulut. Bukan apa? Matius 4 ayat 4. Nah, saya mau uji apa benar kita sudah makan dari mulut Allah. Sehingga kalau makan dari mulut Allah, maka yang terjadi adalah ketaatan. Amin. Ayo baca 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan. Nah, karena firman Allah dirampas sama iblis, maka yang besar bagi kita roti. Yang penting kenyang. Nipu mama bapak pun yang penting kenyang, mencuri pun yang penting kenyang, tipu sana tipu sini yang penting makan, langgar sana langgar sini yang penting makan. Karena itu yang bagi kita yang besar. Tapi di mata Yesus, yang besar itu bukan roti, yang besar itu justru firman. Nah, saya tanya kita, benar nggak firman Allah itu membuat mata kita terbuka akan besarnya kasih Tuhan? Sehingga yang 1/10 saja kita makan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya engkau makan firman Allah atau tidak? Adam dan Hawa dengar, tapi belum tentu dia memakan seperti Yesus. Aku makan dari setiap firman yang keluar dari mulut. Kalau itu yang dibikin Adam, pasti yang lahir ketaatan. Saudara ingat dulu orang tua kita zaman dulu, dikunyah-kunyahnya makan, disuapkannya sama anaknya. Ada orang tua yang begitu? Ada. Ayo bapak siapa yang kayak gitu? Nah, ibu-ibu sekarang kan tidak mau kayak gitu. Saya tanya Helen kayak gitu nggak sama sekeluarga sama Oce? Enggak. Udah kalah. Jangan-jangan pembantunya yang bikin itu. Coba. Siapa tahu dia pakai ilmu begitu. Ini anak kok nggak patuh sama aku ya? Karena anak sekarang lebih patuh sama asisten rumah tangganya, sama mbaknya, sama ibunya, sama mamanya melawan. Coba anak-anak kita ini, kalian lebih patuh sama mama atau ibu tetangga? Waktu besar di kebun, waktu diayun-ayun di kebun, datang ibu tetangga makan siri, orangnya sudah makan siri kan, bersih gigi. Ini makanya anak-anak ini salah suami. Ya ibu-ibu dulu kan malas. Gendongkan dulu anakku, katanya sama kawannya. Kawannya lagi makan lepat. Anaknya nangis aja. Enggak, anakmu nangis. Udah diamkan aja. Ibu yang lagi menggendong anaknya di pesta, titip dulu ya nak. Iya, kau mana? Aku mau ke WC gitu. Nangis anaknya. Si Eda lagi makan lepat. Si Eda. Maka sudah besar kok patuh sama nemburu itu daripada sama mama. Ya itu mesti. Makanya dicek dulu sih. Kan Yesus bilang, tetapi aku hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya, saudara, orang tua kita dulu dilena, dikunyah-kunyah, dikasih sama anaknya. Memang itu terbukti manjur kok. Ya, saudara, saya dulu, saya waktu sebesar-besar SD ya, saya SD suka tukang adu ayam. Saya paling hobi adu ayam.
Supaya ayam itu patuh sama saya punya nasi, saya suapkan sama dia. Makanya saya dibilang bapak ayam. Ayam aja bisa patuh kok. Itu makanya orang Kristen patuh gak sama Tuhan. Domba, sebodoh-bodohnya domba, setolol-tololnya domba, dia gak pernah lupa suara gembalanya. Amin. Ada seekor domba di sini, entah 10 ekor domba, dipanggil sama gembala lain, gak akan mau dia ikut. Dia tahu suara gembalanya. Amin. Itu sifat domba, saudara. Dia tidak mudah, tidak mau dipanggil oleh gembala lain. Jadi kalau di Israel itu, kalau ada 2 orang, 3 orang gembala berkumpul, domba-dombanya juga berbau. Bagaimana membedakan domba yang begitu banyak? Serupa semua. Maka gembala-gembala akan memanggil, masing-masing domba akan tahu suara gembalanya, nggak ada yang tertukar. Dia akan mencari. Itulah hasil bahwa kamu memakan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang udah dikunyah-kunyah sama Tuhan. Nah ternyata Yesus berbeda dengan Adam. Makanya Allah berani bilang sama Adam, kamu tidak mendengar perkataan. Kan itu tadi dibilang Tuhan, Adam, manusia, karena kamu tidak mendengar, karena kamu tidak mememe, tidak memakan firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi Yesus, hai iblis, aku hidup tidak hanya dari roti saja. Ada yang lebih besar dari roti. Ada yang lebih banyak. Ada yang lebih berkuasa dari roti. Itulah firman yang keluar dari mulut Allah. Ternyata Yesus memakan firman. Amin. Dan iblis pergi. Dan iblis meninggalkan Yesus. Inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tantangan terberat kita. Ya, bagaimana supaya kita tidak terjatuh ke dalam tipu daya iblis hanya gara-gara kebutuhan. Hanya gara-gara keperluan. Jangan saudara pikir iblis memikirkan kebutuhan kita. Iblis hanya memikirkan kebinasaan kita. Makanya Tuhan bilang, semua pohon dalam taman kamu boleh makan, tapi satu pohon yang di tengah jalan kamu itu bukan milikmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi firman itulah yang mau dicuri iblis supaya kita binasa. Inilah satu. Pertama, sifat iblis adalah menipu kita. Makanya kalau kekristenan kita hanya ingin yang lebih, ingin dunia ini, ingin makanan, ingin kemewahan, ingin segala yang ada di dunia ini, sangat mudah iblis menjatuhkan kita. Jadi dalam kekristenan ada kata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Siapa yang terpilih ini? Dia yang melihat kebesaran Tuhan. Dia yang melihat anugerah Allah lebih besar daripada yang dilarang. Apa yang menjadi dosa yang kita langgar selama ini? Hanya gara-gara takut tidak dapat. Hanya gara-gara kita takut miskin. Izinkan saudara firman Allah itu sendiri yang bekerja. Amin. Izinkan firman itu jatuh di tanah yang baik. Kita ini tanah. Saudara, nikmatilah firman Allah itu yang bekerja seperti Yesus. Oh, saya tidak hidup dari roti. Saya hidup dari firman yang diucapkan, yang keluar dari mulut Allah. Bukan ya?
Tapi izinkan firman Allah itu yang bekerja memberkati hidup kita. Amin. Izinkan, relakan. Mari kita menjadi orang Kristen yang taat. Mari kita melihat kebesaran kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam firman Allah. Oh, ini makananku. Inilah makananku yang keluar dari mulut Allah. Karena ketika firman itu jatuh di tanah yang baik, maka firman itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara, jangan bangga kita melanggar firman. Yang kita makan itu sampah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sakit juga gara-gara makanan. Saya kemarin musuh hamba Tuhan, masih di pos saya mulia. Suaminya udah meninggal duluan, usia muda. Maaf, anaknya duluan. Anaknya kelas 5 SD, perempuan satu-satunya meninggal. Karena makan sembarangan, suka jajan. Bapak ibunya pendeta, yang penting anak makan. Gak makan karena udah entah apa yang dimakannya. Anak kelas 5 SD ini meninggal gara-gara makanan. Rapuh tulangnya semua. Termasuk pendeta kaya, dibawanya anaknya berobat ke Singapura. Meninggal. Gak berapa lama, 2 tahun 3 tahun kemudian suaminya meninggal. Sampai mesin ditaruh di perut. Tak mesin apa itu? Jadi lumbungnya selalu tertutup. Mati. Jangan-jangan kita sensor taruh sini. Ya. Meninggal suaminya. Terus dia angkat anak. Dia angkat anak perempuan. Anak itu sekarang saudara SD kelas 5 apa kelas 6. Sekarang dia sakit. Ginjalnya tinggal 6%. Kemampuan ginjal itu tinggal 6%. Sudah disarankan cuci darah. Yang dia pikirkan, ini anak yang sudah diangkatnya jadi anak kandungnya, siapa yang membesarkan? Jadi saudara, begitulah kehidupan. Arti bahwa punya makanan tidak. Ayo yang kelima, dalam seminggu puasa ayo. Amin. Puasa itu bagus. Istirahat khusus kita. Detox. Saudara. Paling enggak kita ini harus 2 kali puasa seminggu. Puasanya jangan jam siang, jam 12 udah makan. Enggak puasa. Paling enggak suruh puasa harus 18 jam. Enggak makan, enggak minum selama 18 jam. Nah, itu baru benar puasa. Paling baik itu 20. Lebih baik lagi 24. Nah, kalau mau baik lagi 3 hari. Oh, mati Pak Pendeta, mati dijemput malaikat. Daripada mati karena kanker. Jadi saudara, benar yang Tuhan bilang, tidak semuanya boleh kamu makan. Amin. Karena yang kita makan adalah firman Allah. Amin. Nah ini yang kita lihat. Tidak semuanya. Dan Yesus tidak tertipu. Aku tidak makan dari roti saja. Aku makan dari firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Janji-Mu Tuhan,
firman-Mu. Kita nyanyikan, kita siap menanti kita saudara. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu, apakah firman yang mengeluarkan setanku? Itu karena dia tersimpan di hati saudara. Tangan-Mu Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau-Mu sembah. Amin. Yesusku, Rajaku. Kita ulangi sekali lagi lagu ini saudara. Mari kita sama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
ini. Dan Allah berkata, "Kau tidak dengar." Tetapi Yesus berkata, "Aku makan dari firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara ada di mana? Di Adam atau pada Yesus? Kalau bukan seperti Yesus engkau memakan firman dari mulut Allah, iblis akan menjatuhkan. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Kau akan terbuang, saudara. Itulah bedanya bedanya Yesus dengan Adam. Allah berkata, "Adam, kau tidak dengar." Tapi Iblis berkata, "Aku makan tidak ada dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara berada di mana? Izinkan firman Allah itu yang menjadi berkat bagi saudara, bukan makanan yang dilarang. Jangan pelihara dosa, jangan simpan pelanggaran, jangan pelihara kekerasan hati. Buanglah itu. Apa saja kita sudah ada di bawah kutuk, karena kita makan kutuk. Yesus emang supaya kami melihat betapa besar kasih karunia Tuhan, anugerah dan rahmat yang kami peroleh dari firman Allah, yang kami renungkan, yang kami makan yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, yang kami jemaat yang taat dan jemaat yang setia. Kami rindu firman itu sendiri yang bekerja, yang banyak membawa berkat bagi kami. Buang daripada kami Tuhan segala tipu daya iblis, supaya kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada pelanggaran. Dia kembalikan kami menjadi milik Tuhan, dan kami makan apa yang menjadi bagian kami dari firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, gembalakanlah jemaat ini. Biar kami menjadi domba-domba yang mendengar, yang mengerti dan yang paham suara gembala, suara firman, sehingga kami tidak mengikuti tipu daya iblis, sehingga kami setia kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Bawalah jemaat-Mu ini Tuhan, bangunlah di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Diberkatilah yang percaya dan yang menaruh firman ini di dalam hatinya sebagai makanan rohani. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan korban persembahan kita. Sebelum mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bersama Tuhan, kami telah disediakan oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini Tuhan berkuasa
dan berbuah di dalam kami, supaya kami memakan firman Tuhan dari mulut Allah langsung Tuhan, sehingga kami akan mendapat berkat. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kami terima dari kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan, berkati hati, pikiran, jiwa, dan tangan kami untuk kami memberikan dengan sukacita, sehingga persembahan kami sampai kepada hadirat Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita ke depan. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan masmurku.